Self-harm merupakan istilah psikologis di mana perilaku seseorang melukai atau menyakiti diri sendiri dengan berbagai macam cara tanpa melihat ada atau tidaknya keinginan untuk bunuh diri. Tindakan self-harm merupakan respons seseorang dalam mengekspresikan emosi maupun perasaannya yang sedang dirasakan. Faktor penyebab self-harm yang pertama adalah emotional focus coping, di mana ketika seseorang mendapatkan masalah, ia akan merasa tertekan. Nah, mereka akan mengurangi tekanan tersebut dengan cara melukai atau menyakiti diri sendiri. Faktor lain adalah kematangan emosi, kemudian pola asuh yang otoriter, penghargaan diri yang rendah, gangguan mental atau gangguan jiwa, hubungan keluarga yang tidak harmonis, masalah dalam hubungan romantis, maupun kesepian. Perilaku self-harm yang paling sering dilakukan adalah yang pertama, menggores atau menyayat kulit menggunakan cutter atau benda tajam lainnya, di mana perilaku ini biasanya disebut dengan istilah self-cutting. Yang kedua, overdosis. Yang ketiga, membenturkan kepala dengan sengaja. Yang keempat, mengkonsumsi alkohol berlebihan. Kemudian mencakar tubuh, tidak mengobati luka, sengaja membuat kondisi penyakit medis memburuk, memilih bersetubuh dengan siapa saja, memposisikan diri pada hubungan yang ditolak, menyalahgunakan resep pengobatan, kemudian menjauhkan diri dari Tuhan sebagai bentuk hukuman, kemudian terlibat hubungan menyiksa pasangannya secara emosional atau psikis, kemudian terlibat hubungan yang menyiksa pasangan secara seksual, lalu keluar dari pekerjaan secara sengaja, melakukan percobaan bunuh diri, dan yang terakhir, menyiksa diri dengan pemikiran yang menyalahkan diri sendiri. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi perilaku self-harm. Yang pertama, penerimaan diri. Yang kedua, mempelajari ilmu psikologi. Yang ketiga, meminta bantuan tenaga profesional seperti dokter, psikiater, ataupun psikolog. Kemudian yang keempat, mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang kelima, dukungan sosial. Kita juga bisa memberikan dukungan kepada remaja-remaja yang melakukan self-harm sebagai teman sebaya. Yang pertama, kita bisa memberikan dukungan berupa mendengarkan keluh kesah mereka. Kemudian, keluh kesah mereka jangan kita jadikan sebagai bahan candaan. Dan yang terakhir, kita bisa saling support dalam melakukan kegiatan yang positif. Sebagai pendidik, kita juga bisa memberikan dukungan kepada remaja-remaja yang melakukan self-harm. Yang pertama, kita bisa memberikan bimbingan agar para remaja ini dapat memahami dan mengetahui bagaimana cara mengatasi persoalan hidup yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan bimbingan moral yang dapat dilakukan di sekolah, seperti cara membantu, cara menolong, dan cara berterima kasih. Yang ketiga, kita bisa memberikan pertolongan pada siswa-siswa yang membutuhkan pertolongan tanpa menilai mereka secara sepihak. Dan yang terakhir adalah kita bisa membekali para siswa dengan nilai-nilai moral yang baik yang dapat mereka terapkan dalam menghadapi persoalan hidup di luar akademik. Bentuk dukungan orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak yang mengalami self-harm berupa pertama, mau mendampingi anak dan mendengarkan cerita bahkan keluh kesah anaknya, di mana orang tua dalam keadaan sesibuk apapun diharapkan dapat memberikan ruang dan waktu untuk saling berkomunikasi dengan anak. Yang kedua, tidak saling menuntut anak harus mengerti keadaan orang tua dan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dan juga berempati dengan anak. Yang keempat, membekali diri tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin dialami oleh anak-anak, terutama pada remaja. Bentuk dukungan bagi diri sendiri sebagai orang yang melakukan self-harm. Bentuk dukungan yang dapat kamu lakukan kepada diri kamu sebagai pelaku self-harm dapat berupa pertama, memberanikan diri untuk bercerita kepada orang lain yang kamu anggap nyaman dan juga memahaminya. Ingat, kamu harus membuka diri supaya bisa keluar dari zona ini. Yang kedua, tidak menyalahkan diri sendiri untuk apa yang sudah terjadi selama ini. Yang ketiga, jika masih belum menemukan orang yang tepat dan merasa bisa dipercaya, segera cari pertolongan dari konselor, psikolog, atau ahli yang dapat membantu kamu menyembuhkan diri dari trauma dan juga kejadian dari masa lalu. Yang keempat, jika merasa perlu, bergabunglah dengan support group agar bisa pulih secara bersama-sama. Mengingat banyaknya remaja yang berusaha kembali dan ingin menjalani kehidupan secara baik, jadi support group sangat memungkinkan untuk memberikan sumbangan untuk pemulihan kamu. Jadi,
Remaja yang cenderung melakukan self-harm membutuhkan dukungan dan orang yang bisa dipercaya menjaga rahasia dan menerima keadaan remaja dengan kecenderungan self-harm tersebut. Ingat, self-harm dapat disembuhkan dan kamu tidak sendiri.